Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Ya, di minggu pagi, minggu Paskah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Markus 16 ayat 6. Saya bacakan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ya, minggu pagi itu, ya beberapa perempuan datang ke kubur Yesus. Ya, kenapa minggu baru datang? Kan kesalibkannya di Jumat. Ya, kita tahu ada tradisi Yahudi ya, di mana Sabtu itu hari Sabat, orang tidak boleh beraktivitas. Ya, tetapi di minggu pagi itu, pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Yesus. Tetapi yang terjadi apa? Ya, kuburnya sudah terbuka. Ingat, kubur di sana beda dengan di sini ya. Kubur Yesus itu berupa sebuah gua di mana ada batu besar yang menutup pintunya. Nah, tetapi ketika perempuan-perempuan itu datang ke sana, batu itu sudah terguling. Nah, lalu ada malaikat Tuhan yang nampak dalam rupa seorang muda yang berkata, "Jangan takut." Mereka takut. Ini ada apa? Kok kuburnya sudah terbuka? Dan orang ini siapa? Di mana Yesus? Banyak pertanyaan tentunya. Tetapi malaikat itu yang berwujud sebagai seorang pemuda ini berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu yang telah disalibkan itu kan? Ia bangkit. Ia telah bangkit. Ia tidak di sini lagi. Ya, dia telah bangkit. Dia membuktikan perkataannya." Berulang-ulang Yesus mengatakan tentang Mesias akan menderita, dia akan mati, disalibkan dan dibangkitkan kembali di hari ketiga. Berulang-ulang Yesus menyatakan itu. Dan waktu itu murid-murid masih belum menangkap sepenuhnya, belum mengerti maksudnya apa. Dan ketika akhirnya peristiwa penyaliban terjadi dan Yesus dikuburkan, sampai Yesus bangkit kembali pun masih ada juga di antara mereka yang belum mengerti akan apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kebenaran itu sungguh nyata. Di mana Yesus bangkit dari kematian. Buktinya apa Yesus bangkit? Ya, kuburnya kosong. Tidak ada lagi. Ya, mayatnya nggak ada lagi. Yang ada apa? Kubur kosong. Membuktikan dia hidup. Nah, kalau Yesus hidup berarti ada pengharapan. Kalau Yesus hidup berarti ya kita punya masa depan. Kenapa? Karena sekali lagi ia membuktikan perkataannya sendiri. Jadi apa dikatakan Tuhan Yesus digenapi satu persatu. Termasuk tentang dirinya. Yaitu Mesias yang akan menderita dan akan mati dan dibangkitkan. Itu terjadi.
Ya ini hal yang sulit dimengerti, sulit dipercaya. Masa orang mati hidup kembali? Tetapi Yesus membuktikan itu. Jadi jemaat dikasih Tuhan, kalau Yesus sudah bangkit, artinya ada pengharapan. Artinya semua perkataan Yesus itu bakal digenapi. Ya, dia mengatakan tentang banyak hal, ya, termasuk tentang perkataan yang mendatangkan mujizat. Banyak terjadi di masa waktu itu. Dan dia juga mengatakan tentang ya Mesias yang akan menderita, bangkit kembali ya dari kematian. Itu pun tergenapi dalam dirinya. Dan masih banyak perkataan Yesus yang lain yang saat ini juga belum digenapi. Bukan tidak loh ya, belum. Di antaranya adalah dia akan datang kembali. Ya, dia berkata bahwa aku mau di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, itu surga. Itu juga akan digenapi. Ya, karena apa? Yang tidak masuk akal dia genapi. Ya, mati dan bangkit kembali. Ini hal yang tidak masuk akal, tetapi itu terjadi. Dan banyak perkara-perkara yang mungkin secara logika nggak masuk akal, itu pun akan digenapi. Jemaat dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit. Kita tidak lagi dalam kuasa dosa, karena Yesus sudah mengalahkan alam maut. Yesus sudah mengalahkan dosa. Nah, untuk siapa? Untuk kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Bukankah Yesus berkata bahwa sesungguhnya, ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang nyata. Jadi artinya apa? Kita sekarang punya pengharapan hidup yang kekal. Kita punya jaminan surga. Karena apa? Yesus bangkit dari kematian. Dan nanti kita akan peringati juga berapa hari nanti ada yang namanya kenaikan Yesus ke surga. Artinya dia menggenapi semua yang dia katakan. Termasuk tentunya yang belum tergenapi, janji tentang hidup kekal di surga. Itu juga akan digenapi. Kedatangannya kedua kali nanti, itu juga belum digenapi. Tetapi pasti akan digenapi. Jemaat dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus yang kita peringati hari ini, bukti bahwa dia sudah mengalahkan alam maut. Ya, alam maut adalah tempat di mana orang-orang berdosa akan mendapatkan penderitaan atau hukuman kekal. Tetapi itu sudah dikalahkan. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah bangkit dari kematian itu, dia tidak akan mengalami lagi kematian di alam maut. Karena alam maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita beroleh hidup yang kekal. Yesus bangkit, ayo kita semua juga bangkit. Nyatakan kemuliaan Tuhan melalui setiap hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di hari Paskah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, alam maut sudah Engkau kalahkan. Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan biarlah kuasa kebangkitan juga terjadi atas setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Pada waktunya nanti kami dibangkitkan juga seperti Engkau bangkit. Dan bahkan kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan surga. Yang berdoa Tuhan, teguhkan setiap kami. Untuk kami hari ini Tuhan, boleh merayakan kebangkitan-Mu, merayakan kemenangan-Mu. Sebab kebangkitan dan kemenangan Yesus adalah kebangkitan bagi kami, kemenangan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami serahkan segala aktivitas kami, ibadah, pelayanan dan kegiatan kami. Jauhkan celaka, mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.